Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai menganalisis, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Azza Sofia dengan NIM 24 Perkenalkan, nama saya Maria Diarani dengan NIM 24 Nama saya Dugma Putra dengan NIM 24 Topik yang akan kita analisis yaitu dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global. Suku bangsa, kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Ketidakpastian arah ekonomi global meningkat akibat kebijakan suku bunga dan perdagangan Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga, The Fed mendorong arus modal keluar dari negara berkembang seperti Indonesia, melemahkan nilai tukar dan menekan ekonomi domestik di sisi lain. Kebijakan proteksionis AS dalam ekspor-impor mengganggu rantai pasok global dan menciptakan tantangan bagi negara mitra dagangnya. Indonesia perlu merespon perubahan ini dengan kebijakan dan adaptif dalam menjaga kestabilan daya saing di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Ini saya akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu tentang politik. Bagaimana kebijakan tarif, impor, dan ekspor dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat memenuhi stabilitas politik di Indonesia. Kebijakan tarif, impor, atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat seperti kenaikan tarif terhadap produk tertentu dapat memengaruhi stabilitas politik di Indonesia melalui beberapa cara. Yang pertama, tekanan ekonomi domestik. Jika ekspor Indonesia ke AS terganggu karena tarif tinggi, sektor industri dalam negeri yang tergantung pada pasar Amerika akan terdampak. Ini penyebabnya PHK, penurunannya pendapat negara, dan keresahan sosial yang kemudian berdampak pada kestabilan politik. Yang kedua, kecaman publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat atau pelaku industri merasa pemerintah tidak mampu melindungi kepentingan nasional, bisa muncul protes atau tekanan politik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Yang ketiga, ada tegangan politik regional atau global. Jika Indonesia terlihat terlalu condong ke satu negara, misalnya AS atau Tiongkok, bisa terjadi ketegangan diplomatik dengan negara lain yang memicu dinamika politik global terhadap lokal. Pertanyaannya, langkah apa sih yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara lain? Yang pertama itu ada di diplomasi ekonomi aktif. Salah satunya itu menjalin dialog bilateral secara rutin dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya untuk membahas isu perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi. Yang kedua itu ada diversifikasi mitra dagang. Salah satunya itu mengurangi ketergantungan pada satu negara dengan memperluas pasar ekspor ke kawasan lain seperti Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Yang ketiga ada penguatan daya saing ekonomi domestik. Salah satunya itu meningkatkan kualitas dan daya saing produk produk ekspor melalui inovasi teknologi dan standaritas internasional. Yang keempat ada perbaikan iklim investasi. Salah satunya menyederhanakan perizinan, memperbaiki kepastian hukum, dan memberikan jaminan keamanan bagi investor asing. Yang kelima ada pendekatan soft diplomasi, meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, teknologi, budaya, dan people-to-people exchange untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Yang keenam yaitu responsif terhadap isu global. Salah satunya menunjukkan sikap kooperatif dan adaptif terhadap isu global seperti perubahan iklim, keamanan, pangan, dan energi. Yang kedua, itu tentang ekonomi. Analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian di Indonesia. Analisis dampak kebijakan tarif AS terhadap perekonomian Indonesia. 1. Penurunan ekspor, salah satunya produk Indonesia yang dikenakan tarif tinggi,
akan menjadi kurang kompetitif di pasar AS sehingga volume ekspor menurun. Yang kedua itu ketidakpastian investasi. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang dagang membuat investor lebih berhati-hati menghambat aliran investasi asing langsung FDI ke Indonesia. Yang ketiga itu ada pelemahan rupiah dan inflasi. Dampak eksternal negatif seperti keluarnya modal asing akibat resiko global dapat melemah nilai tukar rupiah sehingga meningkatnya biaya impor dan mendorong inflasi. Yang keempat itu ada gangguan rantai pasok. Produk setengah jadi atau bahan baku dari luar negeri terganggu akibat kebijakan tarif bisa menghambat sektor manufaktur Indonesia yang masih sangat bergantung pada bahan baku. Selanjutnya itu ada strategi apa saja sih yang diterapkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju mengingat kebijakan tarif yang berpotensi merugikan. Yang pertama itu ada transportasi industri dan hilirisasi, yaitu mendorong hilirisasi sumber daya alam, misalnya nikel, bauksit, kelapa sawit agar menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Yang kedua itu ada reformasi struktural ekonomi, menyederhanakan birokrasi, memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan efisiensi belanja negara untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Ketiga itu pengembangan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan kompetisi digital untuk menciptakan tenaga kerja produktif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Yang keempat itu ada ekspansi pasar dan diplomasi ekonomi, meningkatkan ekspor non-internasional ke pasar baru seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Yang kelima itu peningkatan infrastruktur dan energi terbarukan, yaitu melanjutkan proyek strategis nasional dan mendukung konektivitas logistik dan efisiensi distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Lanjut, soal nomor 3, sosial analisis. Bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia? Kebijakan tarif impor atau bea masuk dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Secara umum, tarif impor dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan berkurangnya akses konsumen, namun di sisi lain, tarif impor juga membuat peningkatan pendapatan negara dan adanya perlindungan terhadap industri lokal. Lalu pertanyaannya, program sosial apa yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatifnya? Program sosial untuk mengurangi dampak negatifnya, pertama BLT, bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai itu nanti akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga barang konsumsi seperti keluarga miskin, kelompok rentan, dan pekerja informal yang memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan keterampilan. Pelatihan yang bisa membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan bisa bersaing oleh pekerja-pekerja luar agar bisa masuk ke perusahaan yang tidak terkena kebijakan tarif. Yang ketiga, pengembangan usaha kecil menengah UKM. Itu membuat program-program pengembangan UKM seperti bantuan modal, pelatihan manajemen, dan akses pasar. Yang keempat, peningkatan jaringan perlindungan sosial. Ini membuat jaringan perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tarif seperti asuransi pengangguran, jaminan sosial, dan bantuan bagi keluarga miskin. Yang kelima, subsidi barang kebutuhan pokok. Itu memberikan subsidi untuk masyarakat yang terdampak kebijakan tarif. Yang keempat, teknologi. Pertimbangkan bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Kebijakan tarif di Indonesia dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap inovasi dan adopsi teknologi.
Tarif impor yang tinggi dapat melindungi industri lokal, tetapi juga dapat membatasi akses terhadap teknologi canggih yang dibutuhkan untuk inovasi. Sebaliknya, tarif yang rendah dapat meningkatkan kompetisi dan mendorong adopsi teknologi, tetapi juga dapat mengancam industri lokal yang belum siap. Pertanyaannya, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing? Yang pertama, peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, yaitu pemberian insentif fiskal bagi perusahaan dan lembaga yang melakukan peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan. Kedua itu peningkatan anggaran pemerintah untuk lembaga penelitian. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan industri dalam kegiatan ERD. Yang kelima, membangun infrastruktur R&D yang memadai, termasuk laboratorium dan pusat penelitian berstandar nasional. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan STM di semua tingkatan. Yang berikutnya, menyediakan program beasiswa dan pelatihan di bidang teknologi baik di dalam maupun luar negeri, lalu mendukung pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri teknologi, dan yang terakhir, memfasilitasi transfer pengetahuan dan keahlian dari tenaga ahli asing ke tenaga kerja lokal. Yang ketiga, penciptaan ekosistem inovasi yang kondusif, itu mendukung pertumbuhan startup teknologi melalui inkubator, akselerator, dan penyediaan akses ke modal ventura. Terus mempermudah regulasi dan perizinan bagi perusahaan teknologi baru, lalu mendorong perlindungan kekayaan intelektual untuk memberikan insentif bagi inovasi, lalu juga membangun networking dan kolaborasi antara pelaku industri, akademis, dan pemerintah. Terus yang keempat, fokus pada pengembangan sektor teknologi strategis, itu nanti mengidentifikasi sektor teknologi dengan potensi pertumbuhan tinggi dan memberikan dukungan khusus, misalnya teknologi digital, energi terbarukan, dan bioteknologi. Terus dia juga mendorong adopsi teknologi di sektor-sektor tradisional melalui program insentif dan pendampingan. Yang kelima, kebajikan pengadaan pemerintah yang mendukung produk teknologi lokal. Dia itu nanti memprioritaskan pengadaan produk dan layanan teknologi dari perusahaan lokal dengan tetap memperhatikan kualitas dan daya saing. Dan juga dia memberikan dukungan kepada UMKM teknologi itu dapat berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Yang keenam, fasilitas akses ke pasar global. Ia akan mendukung perusahaan teknologi lokal untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional melalui promosi, partisipasi dalam pameran dagang, dan fasilitas kemitraan. Dan dia juga akan membangun citra positif produk teknologi Indonesia di pasar global. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang kelima ini, lingkungan, analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat menerapkan tarif atau pajak impor terhadap barang-barang dari negara lain, seperti baja, aluminium, atau produk teknologi, ini bisa berdampak ke lingkungan juga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh singkatnya misalnya, menurunnya inovasi hijau. Kalau tarif diberlakukan pada teknologi bersih atau produk ramah lingkungan dari luar negeri, masyarakat bisa jadi lebih susah atau mahal mengaksesnya. Cara Indonesia mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke strategi ekonomi. Kira-kira bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya? Indonesia bisa tetap tumbuh ekonominya tanpa merusak lingkungan, asal pintar menyatukan dua hal itu. Caranya adalah dukung UMKM ramah lingkungan, kasih pelatihan dan bantuan ke usaha kecil supaya mereka bisa produksi secara ramah lingkungan, misalnya pakai bahan daur ulang atau efisiensi energi. Untuk yang keenam, legal atau hukum.
tinjau aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat sering jadi sorotan karena bisa melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Misalnya, Amerika Serikat pernah menaikkan tarif atas alasan keamanan nasional atau melindungi industri dalam negeri. Tapi negara lain bisa melihat itu sebagai bentuk diskriminasi perdagangan. Lalu langkah hukum apa saja yang dapat diambil Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional? Yang pertama, mengajukan gugatan ke WTO atau World Trade Organization. Yang kedua, memanfaatkan perjanjian perdagangan bilateral dan regional. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk investor atau ISDS, Investor State Dispute Settlement. Yang keempat, advokasi dan negosiasi dalam forum multilateral. Yang kelima, harmonisasi dan penguatan regulasi nasional. Oke, baik, kita langsung ke analisis dan strategi apa saja sih yang kita analisis ini akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk rekomendasi strategis, pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan tarif Amerika Serikat dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% serta status negara maju. Yang pertama, diversifikasi ekonomi dan pasar ekspor. Strateginya, mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan komoditas tradisional dengan mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, misalnya manufaktur, teknologi, atau jasa, dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain, misalnya Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Kemudian data, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah perlu mendorong investasi dan inovasi di sektor ini. Ekspor Indonesia saat ini masih didominasi oleh komoditas. Kemudian contoh, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk perusahaan yang berinvestasi di sektor manufaktur, berorientasi ekspor, dan menjalin kemitraan dagang yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN, Uni Eropa, dan negara-negara berkembang lainnya. Yang kedua, peningkatan daya saing produk dan jasa. Strategi meningkatkan kualitas produk, efisiensi produk, dan inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar global. Kemudian data, indeks daya saing global Indonesia masih perlu ditingkatkan dibandingkan negara-negara tetangga. Investasi dalam riset dan pengembangan atau RD di Indonesia masih relatif rendah. Kemudian contoh, pemerintah dapat memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, memberikan dukungan finansial untuk kegiatan RD, mempermudahkan perizinan usaha, dan memperbaiki infrastruktur logistik untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Terus yang strategi nomor 3, penguatan ketahanan sektor keuangan. Strateginya memperkuat fundamental ekonomi makro, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter yang prudent, mengelola utang luar negeri secara hati-hati, dan mengembangkan pasar keuangan domestik yang dalam dan liquid. Datanya, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia masih dalam batas aman, namun perlu terus dikelola dengan baik. Pengembangan pasar obligasi rupiah perlu terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Contohnya, Bank Indonesia dapat terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi struktur di pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga yang responsif terhadap perkembangan global. Pemerintahan perlu mendorong penerbitan obligasi rupiah dengan tenor yang lebih panjang dan menarik partisipasi investor domestik. Strategi nomor 4, peningkatan investasi dan infrastruktur. Strateginya menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif bagi investor domestik dan asing melalui kepastian hukum, birokrasi yang efisien, dan insentif
yang kompetitif, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan konektivitas. Datanya, realisasi investasi asing langsung di Indonesia terus ditingkatkan untuk mencapai target pertumbuhan. Defisit infrastruktur masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing. Contohnya, pemerintah dapat menyederhanakan proses perizinan investasi, memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor prioritas, dan mempercepat proyek-proyek infrastruktur strategis melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang disebut KPBU. Oke, baik. Lanjut, yang kelima itu ada diplomasi dan kerjasama internasional yang aktif. Strateginya yaitu meningkatkan peran aktif Indonesia dalam forum-forum multilateral dan bilateral untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam isu perdagangan dan ekonomi global. Membangun aliansi strategi dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa untuk menghadapi tekanan proteksionisme, dan datanya yaitu Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional seperti G20, ASEAN, dan WTO. Peran aktif ini perlu dioptimalkan untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Contohnya yaitu Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai kekhawatiran terhadap kebijakan tarif AS di forum WTO dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Yang keenam, ada pengembangan ekonomi digital dan inovasi. Strateginya itu mendorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi, mendukung perkembangan startup dan inovasi teknologi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Datanya yaitu ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan. Jumlah pengguna internet dan penetrasi smartphone terus meningkat. Contohnya, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada startup lokal melalui inkubator dan akselerator, mengembangkan infrastruktur digital yang merata dan mendorong adopsi teknologi di sektor UMKM, mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan status negara maju. Oke, baik. Ini saja analisis yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.